Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samawati dari kelas 1I Manajemen NIM 110122000237. Saya dari kelompok 2. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Siti Layu, NIM 110122000160 dari kelas 1I Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ika Herawati. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Wiraramdhani dari kelas 1I Manajemen NIM 110122000213. Perkenalkan, nama saya Selvia Amalia. Perkenalkan, nama saya Priyaditya Nugraha dari kelas 1I Manajemen 110122000230. Nama saya adalah Fahrul Anam. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nur Aini dari kelas 1I Manajemen NIM 110122000171. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Hai, saya Samawati. Saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Sebelum kita membahas tentang pasar persaingan sempurna, kita cari terlebih dahulu apa sih itu pasar. Bagi sebagian orang pasti pernah pergi ke pasar. Beberapa orang memilih pasar tradisional atau pasar modern dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pasar kita akan menemukan ada penjual, pembeli, barang, jasa, semua yang ditawarkan. Pengertian pasar secara umum adalah suatu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Hubungan sosial yang terjadi di dalam pasar memiliki tujuan ekonomi antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli akan melakukan transaksi untuk mencapai kesepakatan dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati adalah barang, penjual, pembeli, dan harga barang pada beberapa jenis pasar. Kita dapat melakukan tawar-menawar agar kita mendapatkan harga barang yang diinginkan dan disepakati oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Harga produk terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Pasar yang menjadi penentu harga secara penuh, sedangkan penjual dan pembeli di pasar persaingan tidak sempurna tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna secara struktur pasar dianggap ideal karena dapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan secara otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Harga pasar ini berlaku terhadap suatu barang atau jasa apapun yang ditawarkan di dalam pasar. Pada dasar persaingan sempurna, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang berbentuk benar-benar sesuai dengan keinginan produsen dan konsumen. Keinginan dari konsumen atau pembeli terpenuhi melalui berbagai macam permintaan yang dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Sementara itu, keinginan produsen atau penjual juga terpenuhi melalui jumlah penawaran yang dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak pula. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan. Saya di sini akan menjelaskan apa sih definisi dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition dapat didefinisikan di mana setiap perusahaan
memiliki suatu produk atau barang yang memiliki kemiripan yang hampir sama atau identik. Perusahaan ini terbebas akan dari tangan pemerintah dan perusahaan tidak dapat mempengaruhi suatu harga. Setelah mengetahui apa definisi dari pasar persaingan sempurna atau perfect competition, saya di sini akan menjelaskan apa sih definisi dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition dapat didefinisikan di mana pasar ini dapat mempengaruhi harga suatu produk. Adapun macam-macam pasar persaingan tidak sempurna, terdapat 6 macam-macam persaingan tidak sempurna. Pertama, monopoli. Monopoli yaitu terdapat satu penjual yang mendominasi seluruh pasar. Yang kedua, ada duopoli di mana terdapat 2 penjual yang mendominasi seluruh pasar. Yang ketiga, ada oligopoli di mana hanya sedikit penjual yang bersaing. Yang keempat, ada monopsoni di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Yang kelima, ada oligopsoni di mana banyak penjual hanya sedikit pembeli. Yang terakhir, ada persaingan monopolistik di mana banyak penjual yang menawarkan suatu produk yang unik. Hai, perkenalkan nama saya Siti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Hal yang perlu diketahui atau dipahami adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga. Contohnya, penjual yang menawarkan barang di bawah harga pasar akan mengalami kerugian. Sedangkan jika memasarkan di atas harga pasar, maka akan sulit juga untuk menemukan pembeli. Yang kedua, yaitu barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Apa yang dimaksud dengan homogen? Homogen adalah seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi di penjualan perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra. Yang dimaksud ekstra adalah berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk. Yang ketiga yaitu faktor produksi bebas bergerak, yaitu dari faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi baik dari peraturan maupun teknis. Selanjutnya yang keempat, kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan penawaran pasar, sehingga tidak ada kekuatan dari luar yang mengambil keputusan oleh kedua pihak, termasuk pemerintah. Selanjutnya yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar pembeli dan penjual. Pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Seperti informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap. Supaya apa? Supaya persaingan benar-benar sempurna. Yang selanjutnya yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Yaitu produsen atau penjual memiliki kebebasan dari perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa secara bebas ke dalam industri pasar terkait. Tidak ada yang bisa menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar jika dibutuhkan. Saya akan jelaskan tentang perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Saya bagian menjelaskan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, pengunjung dapat dengan mudah masuk dan keluar pasar. Saat ini, pasar persaingan sempurna jarang sekali ditemukan di dunia nyata. Namun sebaliknya, dalam pasar persaingan sempurna ini bersifat
produknya adalah homogen atau sejenis. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual atau pembeli yang sama-sama mengerti keadaan pasar. Dengan kata lain, pasar sempurna merupakan pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli yang mengerti akan keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, dan harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Berarti, pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar persaingan di mana terdapat banyak penjual yang menjual produk atau jasa yang homogen kepada banyak pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antar perusahaan berada pada puncaknya. Banyak pembeli dan penjual. Produk yang ditawarkan identik dalam segala hal. Pihak yang bertransaksi memiliki pengetahuan yang lengkap tentang produk, jumlah, harga, pasar, dan juga kondisi pasar. Biaya transportasi dan periklanan nihil, bebas dari campur tangan pemerintah. Contoh, misalkan Anda pergi ke pasar sayur untuk membeli wortel. Ada banyak penjual dan pembeli tomat di situ. Anda pergi ke satu penjual dan menanyakan harga 1 kg wortel. Penjual menjawab, harganya 8.000. Kemudian, Anda pergi ke depan dan menanyakan ke beberapa pedagang lagi. Harga semua pedagang sama untuk jumlah yang diminta. Ini adalah contoh persaingan sempurna. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan tadi, yaitu tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikitnya penjual namun banyaknya pembeli. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang dapat diperjualbelikan tersebut memiliki jenis barang yang berbeda-beda. Dengan kata lain, persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Dengan hal itu, harga yang ditawarkan oleh penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar tersebut. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar dianggap tidak sempurna karena kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Contoh persaingan pasar tidak sempurna itu ada 3, yaitu 1. Pasar monopoli, di mana pelaku usaha yang dapat menentukan harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki substitusi. Contohnya itu seperti PLN, PDAM, Pertamina, dan lain-lain. Yang kedua, pasar oligopoli. Sejumlah perusahaan memiliki barang yang ditawarkan bersifat homogen, seperti industri rokok, industri motor, industri air mineral, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pasar monopolistis. Sejumlah produsen memiliki jenis barang yang sama namun beda karakteristik, seperti produsen sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Hai, nama saya adalah Fahrul Anam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Ada 5 faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, jika penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Berikutnya yang kedua,
Jangka waktu analisa. Dalam jangka waktu analisa terdapat 3 poin. Poin pertama, jangka waktu yang sangat singkat. Pada jangka waktu yang sangat singkat, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Berikutnya poin yang kedua, jangka pendek. Kapasitas produksi tidak dapat ditambah, namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Berikutnya poin yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Berikutnya yang ketiga, daya tahan barang. Makin tinggi tingkat ketahanan suatu barang yang disimpan, maka makin besar elastisitas penawarannya. Berikutnya yang keempat, stok persediaan. Semakin besar persediaan, maka semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Yang terakhir, nomor 5. Yang kelima, kemudahan produsen pendatang baru untuk memasuki pasar. Sekian dari saya. Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Pada struktur biaya produksi, suatu perseroan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak akan berusaha untuk menggeserkan pajak perseroannya kepada pihak lain. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat di mana penerimaan marginal atau MR, marginal revenue, sama dengan biaya marginal MC atau marginal cost. Pajak perseroan dikenakan pada keuntungan perseroan sehingga tidak mempengaruhi struktur biaya internal perusahaan. Pada dasarnya, semua perusahaan yang menghadapi struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan normal, yaitu ketika biaya total atau TC, total cost, sama dengan penerimaan total revenue atau TR, sehingga keuntungan sama dengan 0. Dalam keadaan ini, maka tidak ada satupun perusahaan yang berkewajiban membayar pajak perseroan. Sedangkan dalam jangka pendek, seperti diketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Tetapi dalam jangka panjang, keadaan timpang ini akan diseimbangkan ketika perusahaan yang mendapat keuntungan disaingi secara ketat oleh perusahaan lainnya. Karena demikian ketatnya persaingan perfect competition atau persaingan sempurna, maka akhirnya tingkat keuntungan semua perusahaan menjadi sama-sama 0 sama dengan TR sama dengan TC. Penetapan pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak lump sum dan pajak spesifik. Kedua jenis penetapan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Pajak lump sum adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu, berapapun jumlah output yang diproduksi dan dijual.
Penetapan pajak ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output. Pajak lumsum merupakan biaya tetap bagi perusahaan sehingga hanya mempengaruhi kurva biaya rata-rata, yaitu bergeser ke atas. Sedangkan kurva biaya marginal adalah tetap. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan per unit output. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi pasar monopolis. Dengan demikian akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal, yaitu bergeser ke kanan atas. Ini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan pada pasar persaingan sempurna. Kelebihan pada pasar persaingan sempurna ini ada 7. Yang pertama, di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Maksudnya adalah pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen yang manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan adanya kenaikan harga. Pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum. Yang kedua, ada dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Maksudnya adalah dalam jangka panjang hanya mendapatkan laba normal, di mana laba normal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan dan cara penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat cara penggunaan yang lain yang dapat menambah kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, ada kebebasan bertindak dan memilih. Maksudnya, di dalam pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Maksudnya, perusahaan akan menambah skala produksi dan merangsang adanya perluasan kapasitas produksi maupun pendirian pabrik-pabrik baru. Yang kelima, tidak ada kekuasaan dalam pasar persaingan sempurna karena hampir seluruh barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar persaingan sempurna sama, maka tidak ada penjual yang berkuasa di atas lainnya. Hal ini menguntungkan karena pembeli memiliki kebebasan sendiri untuk memilih barang mana yang diinginkan. Selain itu, harga yang ditawarkan dalam pasar persaingan sempurna pun cenderung stabil karena jumlahnya yang banyak. Oleh karena itu, penjual pun tidak dapat sembarang meningkatkan harga. Yang keenam, minim biaya iklan atau promosi. Maksudnya adalah pada pasar persaingan sempurna Anda dapat meminimalisasi biaya iklan dan promosi karena produk yang dihasilkan kurang lebih sama dan memiliki kualitas yang sama. Hal ini akan membuat setiap jenis barang sulit dibedakan satu sama lainnya. Yang ketujuh, ada informasi pasar sudah jelas dengan penjual dan pembeli yang telah memiliki informasi jelas. Maka kecurangan dapat diminimalisasi. Seluruh prosedur dan aturan yang ada adalah hal yang umum
dan dituruti serta dilakukan oleh pembeli dan penjual pada saat transaksi berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ada tidak mendorong inovasi. Jadi mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk, karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang makin berkembang, yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Nah, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Yang ketiga, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan segolongan tertentu. Yang keempat, ada perilaku perusahaan dalam jangka pendek. Nah, produsen dalam pasar persaingan sempurna biasanya produsen kecil dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh. Perusahaan akan membandingkan antara penerima total yang diterimanya dengan biaya total yang dikeluarkan. Penerima total merupakan perkalian antara yang terjadi di dalam pasar. Maksimal keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Tujuan yang lain adalah maksimal penjualan. Pertumbuhan perusahaan dan kepuasan manajemen dalam jangka pendek diasumsikan. Jumlah produsen adalah tetap dan tidak ada perusahaan yang keluar masuk pasar. Yang kelima, ada perilaku jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang tersebut akan banyak perusahaan yang masuk dan keluar pasar. Misalnya, di suatu saat perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka keuntungan yang lebih akan diperoleh perusahaan tersebut akan menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk ikut masuk ke dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Masuknya perusahaan-perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama akan membuat jumlah barang yang ditawarkan di pasar menjadi lebih banyak. Kondisi ini akan menurunkan harga yang terjadi, dan penurunan harga ini akan menurunkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Jika tidak ada lagi keuntungan terlebih yang lebih diperoleh perusahaan, maka tidak ada lagi perusahaan-perusahaan baru masuk ke dalam perusahaan. Nah, yang keenam, tidak ada barang atau jasa di dalam pasar persaingan sempurna. Jadi, setiap barang memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada variasi karena tidak ada varian produk. Konsumen tidak dapat memilih, selain itu dari sisi produsen akan menimbulkan konflik keadilan karena terdapat pendapat dan biaya distribusi yang tidak merata. Yang ketujuh, adanya minim inovasi. Nah, produk yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna itu semuanya sama. Oleh karena itu, produsen akan memiliki kurangnya motivasi dalam mengembangkan usaha, contohnya seperti inovasi yang dapat dilakukan. Yang kedelapan, ada efisiensi terlalu tinggi. Efisiensi itu di dalam pasar persaingan sempurna terlalu tinggi sehingga terjadi kondisi sosial yang buruk dalam pasar tersebut. Jadi, itu saja kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi,
kesimpulannya adalah pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan itu sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mempengaruhi pasar. Saya Samawati perwakilan kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam video yang kami buat. Mohon dimaklumi karena kami semua pun masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.